Take the shot. Halo Sobat Rebahaners, apa kabar kalian semua? Apakah kalian sehat? Semoga kalian sehat dan baik ya. Oke, pada kesempatan kali ini Bang Ceplok akan menceritakan alur cerita film Spectral yang dirilis pada tahun 2016. Film ini dibentangi oleh pemain yang lumayan terkenal yaitu James Dale. Dan ada pemain pendukung lainnya yaitu Bruce Greenwood dan Clayne Crawford. Film bergenre fiksi ilmiah dari Netflix kali ini menceritakan tentang tentara perang yang berhadapan dengan musuh tidak kasat mata. Penasaran? Yuk langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya. Film yang menceritakan gejolak pemberontakan di Moldova tampak seorang pasukan khusus, Sersan Chris Davis, yang meminta bantuan ke markas komando. Di tengah penantian bantuan untuknya, Sersan Davis menemukan sosok mayat dengan kondisi mata memutih, seperti mati beku. Dan Sersan Davis dengan menggunakan kacamata hyperspektral terkejut ketika mendapati bayangan putih yang menyerupai manusia. Awalnya saya mengira ini bangsanya tuyulnya luar negeri. Seketika bayangan tadi menembus badan Sersan Davis. Dan Sersan pun tewas seketika. Kita beralih ke Virginia. Di salah satu tempat di gedung riset, ada seorang ilmuwan bernama Dr. Klein yang sedang mengadakan uji coba senjata mutakhirnya. Dan ternyata kacamata hyperspektral yang digunakan Sersan Davis di awal tadi adalah buatan Dr. Klein. Dan Klein diberitahukan perihal adanya rekaman yang sangat sensitif. Karena ini rekaman yang sangat rahasia, pihak pasukan khusus menginginkan seorang yang kompeten untuk datang melihat langsung rekaman tersebut. Dr. Klein pun berangkat ke Moldova. Sesampainya di sana, Dr. Klein bertemu dengan Jenderal Orlen. Orlen juga memperkenalkan Dr. Klein kepada Friend Madison dari CIA yang sudah lebih dulu berada di sana. Diperlihatkanlah kepada Dr. Klein rekaman-rekaman yang dimaksud tadi. Dan benar saja, Klein mendapati bayangan putih yang bergerak dan mematikan, terutama ketika melihat rekaman dari kacamata Sersan Davis. Orlen mengatakan sebagian masyarakat Moldova percaya kalau ini ulah dari Aratar atau arwah penasaran. Klein, Madison, dan Orlen berdiskusi dan saling mempertanyakan pendapat mereka masing-masing tentang apakah makhluk tersebut. Klein berpendapat bahwa ia harus bisa mendapatkan hasil gambar yang lebih baik dari rekaman-rekaman tadi. Oleh karenanya, ia akan ikut serta dalam misi lapangan. Klein membawa perlengkapan dari pusat penelitiannya, berupa kamera hyperspektral yang akan dipasangkan di mobil lapis baja. Pemasangan kamera sorot ini membuat para personel tentara dan Klein bersih tegang karena senjata berat mereka harus dilepas. Namun tanpa mereka sadari ternyata semua alat-alat persenjataan mobil lapis baja, rompi perang, hingga kacamata hyperspektral itu merupakan buatan Dr. Klein. Hal tersebut dijelaskan oleh Kapten Cabrera kepada anak buahnya sembari menyalami Dr. Klein. Kapten Cabrera ini sudah kenal baik dengan Dr. Klein. Dr. Klein bekerja di DARPA, yaitu agensi dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas pengembangan teknologi baru untuk digunakan oleh militer. Tak berselang lama, datanglah Mayor Sessions. Cabrera memperkenalkan Klein kepada Mayor Sessions. Di sini tampak Mayor Sessions sedikit keras kepada Klein, karena Sessions terlihat dendam dengan apa yang terjadi kepada Sersan Davis, karena mereka sudah seperti saudara. Keesokan harinya dilakukan briefing misi penyelamatan, di mana ada salah satu tim, yaitu tim Utah, yang tertahan di daerah Durlesti karena terlibat baku tembak dengan pemberontak. Tim Daggers One akan dipimpin oleh Mayor Sessions dalam misi kali ini, sedangkan Klein, Kapten Cabrera, dan Madison berada dalam satu kendaraan untuk mengamati kacamata hyperspektral para tim Daggers. Lalu jalanlah konvoi 5 unit kendaraan lapis baja ke daerah penyelamatan yang rawan pemberontak. Masuklah beberapa pasukan ke dalam gedung yang dulunya apartemen, tempat terakhir tim Utah diketahui keberadaannya.
Pasukan tim Daggers menyusuri lantai demi lantai, lorong demi lorong, sampai di suatu lantai mereka menemukan mayat pemberontak dan salah satu anggota tim Utah yang tewas dengan kondisi seperti yang dialami oleh Sersan Davis, yaitu tidak ditemukan luka tembak menembus tubuh. Lalu Klein dari dalam mobil melalui monitornya melihat pergerakan di ruang tersebut. Ada pancaran sinar dari dalam bathtub yang terbalik. Setelah dibuka, ternyata di dalamnya terdapat Sersan Comstock dari tim Utah. Lalu Mayor Sessions bertanya kepada Sersan Comstock, di mana anggota tim Utah lainnya. Where's the rest of your team? They're upstairs. Comstock menjawab mereka ada di lantai atas, namun mereka semua sudah mati, ujarnya. Lalu situasi di lantai atas, 4 anggota menyisir lantai 5 tersebut, mendapati anggota tim Utah yang tewas. McFadden, salah satu anggota, dari kacamata hyperspektralnya didapati ada bayangan putih. Anehnya yang melihat hal itu hanya Klein dan Cabrera, sedangkan McFadden ragu akan hal itu hingga ia melepas kacamata tersebut. Dan setelah ia memakai kembali kacamatanya, McFadden mulai menembaki bayangan tersebut. Take the shot. Did you see that? The bullets went right through it. Did he miss? McFadden. Namun pelornya tembus, hingga akhirnya McFadden pun tewas ditembus bayangan putih tadi. The hyperspectral target on the 5th floor northwest corner. What have to do to bring this thing down? Dan bayangan putih tadi mulai menghampiri pasukan tadi satu persatu. Pasukan pun mulai melancarkan tembakan-tembakan. Tell me when to pull out right now. Right now. No, wait, we are not leaving him. Units evacuate now. Let's go. Get back to the. Namun semua sia-sia. Melihat banyak pasukan yang tewas, Kapten Cabrera menyuruh semua pasukan mundur. Bayangan putih tetap mengikuti pasukan hingga keluar gedung. Klein merekam bayangan tersebut dengan kameranya. Klein terkejut dengan yang dilihatnya. Bayangan itu menyerupai manusia. Cabrera yang melihat bayangan tersebut keluar dari kendaraannya dengan membawa basoka dan menembakinya. Namun sayang, bayangan tadi pun tetap gentayangan. Nasib naas pun menimpa Kapten Cabrera yang ditembus oleh bayangan putih tadi. Kondisi yang tidak memungkinkan, maka pasukan yang tersisa kembali menuju markas komando. Namun di tengah perjalanan, konvoi mereka melewati ranjau-ranjau pemberontak yang menyebabkan kendaraan mereka rusak parah. Akhirnya Mayor Sessions dan anggota pasukan yang tersisa di jalan mencari perlindungan termasuk Madison dan Klein. Klein sempat melucuti kameranya tadi. Mereka menemukan sebuah pabrik yang sudah kosong, terbengkalai. Di dalam pabrik tersebut, mereka berusaha menghubungi markas untuk meminta bantuan. Dalam sisa pasukan tadi hanya ada 1 orang sisa dari tim Utah, yaitu Sersan Chen, seorang operator radio. Sersan Comstock pun sudah tewas karena kecelakaan tadi. Klein pun mulai menyusun rencana dengan meletakkan kameranya tadi ke tempat yang lebih tinggi agar jangkauan penglihatannya lebih luas. Dan benar saja, bayangan putih dapat terlihat dengan jelas dan banyak. Ternyata jumlah mereka banyak. Namun di sini mulai ada titik terang bahwa bayangan putih tidak dapat melewati semacam serbuk logam murni hitam yang mengitari pabrik tersebut. There's a trail of it. Mayor Sessions merasa mereka tidak sendirian di pabrik itu. Oleh karenanya, dia memerintahkan semuanya untuk menyusuri ruangan-ruangan yang ada. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan 2 anak kecil yang sepertinya sudah tinggal lama di daerah tersebut. Dia adalah Sari dan Bogdan. Sersan Chen juga memberitahukan kepada Mayor Sessions bahwa bangunan ini memiliki transmisi radio yang sangat besar. Namun jika mereka mengirimkan transmisi ke markas, maka para pemberontak bisa mengetahui keberadaan mereka.
Namun Mayor Session lebih mengkhawatirkan bayangan-bayangan putih tadi daripada pemberontak. Di sela-sela istirahat malam mereka, Klein bertanya kepada Sari, apakah Sari mengetahui tentang serbuk logam hitam yang tersebar di sekitar pabrik. Sari menjawab bahwa itu adalah karena ayah mereka. Klein lalu bertanya di mana ayah Sari. Sari lalu mengajak Klein dan Madison untuk melihat ayahnya. Ternyata ayah Sari sudah tewas. Sari sengaja menyembunyikan kematian ayahnya dari Bogdan. Klein memeriksa mayat ayah Sari dan menemukan semacam jimat. Jimat? Oh bukan, itu bukan jimat. Itu semacam potongan ubin atau keramik. Klein juga menemukan selembar kertas yang isinya semacam peta. Sari berkata, Masarov, di sanalah semuanya berawal. Awal dari Aratar mulai membunuh, ujarnya. Di lokasi lain, Mayor Session mendapat kabar dari Orlen akan mengirimkan bantuan, penjemputan helikopter di daerah alun-alun, dan beberapa tank untuk menetralisir lokasi pendaratan. Namun jarak yang cukup lumayan jauh membuat mereka semua mencari cara agar bisa terhindar dari bayangan-bayangan putih. Klein memperhatikan sekitar dan ternyata banyak terdapat serbuk besi atau logam yang dapat menghambat para bayangan putih. Akhirnya, Mayor Session memerintahkan kepada semua personelnya untuk membuat senjata. Bom, granat diisi dengan serbuk hitam tadi. Dan Klein membuat kameranya tadi menjadi kamera sorot yang dapat melihat bayangan putih dengan mata kepala sendiri. Tanpa perlu menggunakan kacamata hyperspektral, Klein juga meminta agar regu penyelamat yang akan datang nanti mempersiapkan hal yang sama. Pagi pun datang. Tiba-tiba, bayangan putih mulai bergerak menuju pabrik tersebut. Mayor Session memerintahkan agar semua meninggalkan pabrik itu. Get your gear. We're leaving this building in 15 seconds. Sari memberitahukan bahwa ia tahu jalan lain menuju alun-alun. Mereka bergegas pergi, namun tetap saja bayangan putih mengikuti meskipun logam tadi sempat menghambat. Kejar-mengejar terus terjadi, hingga akhirnya mereka sampai di alun-alun titik penjemputan. Di tempat tersebut, sembari menunggu penjemputan, para pasukan bersembunyi di dalam rongsokan bis. Onde-mande, kamera sorot Klein rusak, sehingga tidak dapat menyoroti posisi para bayangan putih tadi. This thing is dead. We can't see them. Tak selang beberapa lama, datanglah tank regu penyelamat, dan tank-tank ini sudah dimodifikasi sesuai arahan Klein tentunya. Dan karena lampu sorot dari tank dinyalakan, benar saja, para bayangan putih sudah bersiap untuk melawan para pasukan tentara. Rombongan yang ada di dalam bis akhirnya bergegas keluar menuju ke arah tank regu penyelamat. Mungkin karena kurang koordinasi kali ya, si tank udah main tembak aja ke arah bayangan putih. Secara puing-puing bangunan muncrat kemana-mana, mengenai rombongan Mayor Session dan kawan-kawan, sehingga harus berhenti di sebuah patung monumen. Lalu datanglah regu penyelamat gelombang berikutnya, yang mengira musuh sudah dinetralisir, yang akhirnya mereka dibabat habis sama bayangan putih. Diperlihatkan ada satu bayangan putih yang liar dan kuat, berusaha menembus tank pembawa kamera sorot. Namun tidak berhasil.
Akhirnya tank tersebut dihancurkan. Kamera sorot pun mati, sehingga ini menjadikan situasi semakin rumit kembali. Dan di sini kita melihat adegan sedih, di mana Bogdan, adik Sari, tertembus bayangan putih. Setelah itu datanglah helikopter penyelamat. Tim Daggers bergegas menaiki helikopter. Sebelum naik ke heli, Klein sempat memecahkan beberapa bom botol berisi serbuk logam tadi, sehingga hembusan angin dari baling-baling heli menerbangkan serbuk-serbuk tadi ke arah bayangan-bayangan putih. Di tengah perjalanan, Jenderal Orlen menghubungi Mayor Session, mengatakan bahwa markas sudah hancur. Oleh karena itu, helikopter diarahkan ke bunker pengungsian. Sesampainya mereka di bunker pengungsian, yang tersisa hanyalah Mayor Session, Talbot, Toll, Chen, Alessio, Klein, Madison, dan Sari. Sari mengalami cedera di bahunya. Ketika Sari sedang dirawat, Klein bertanya kepada Sari, pekerjaan ayahnya apa? Sari menjawab bahwa ayahnya seorang pekerja keramik, namun ayahnya membuat bunker untuk Masarov. Masarov ini merupakan tempat pembangkit listrik terbesar di Moldova, di mana awal Aratar berasal. Dan datanglah Jenderal Orlen bersama beberapa pasukan yang tersisa, serta barang-barang yang masih sempat dibawa. Jenderal Orlen menceritakan kejadian markas diserang seperti gelombang. Tak terlihat, orang-orang mulai berjatuhan, senjata tidak ada gunanya, dan sekarang hanya tersisa 19 orang. Di tengah perbincangan antara pasukan, Klein mengatakan bahwa itu adalah buatan manusia. Itu adalah senjata. Istilahnya adalah kondenset. Apakah kondenset itu? Silahkan cek Google ya guys. Untuk anak IPA mungkin sudah pada paham. Mimin takut salah nyabarin, ntar kena marah sama penemunya. Kondenser ini membutuhkan asupan tenaga listrik yang besar. Yap, Masarov, tempat di mana Aratar bermula, merupakan pembangkit listrik, merupakan tujuan pasukan ini selanjutnya. Klein menggagas untuk membuat senjata, yaitu plastik discharge, senjata untuk mengobrak-abrik kondenset, menggunakan bahan-bahan yang ada di dalam bunker dan barang-barang yang dibawa oleh Orlen. Pengerjaan senjata pun dimulai, dan di antara peralatan-peralatan yang dibawa Jenderal Orlen, terdapat Lotus, mekanik robot tempur yang menyerupai anjing. Looks like a mechanical Rottweiler. Dan bersiaplah mereka untuk menuju Masarov, di mana Mayor Session akan memimpin pasukan pengalihan. Sedangkan Toll dan Alessio akan mendampingi Klein dan Madison untuk menyusup ke lab tersebut. Sesampainya di Masarov, Mayor Session turun terlebih dahulu dari pesawat pengangkut. Karena senjata ini belum pernah diuji, maka Mayor Session akan menguji dahulu sebelum anak buahnya di pesawat yang lain turun semua. Nah ini nih yang benar, pemimpin berani ambil risiko. Ondeh mandeh, rancak mana. Setelah penembakan pertama oleh Mayor Session dan dipastikan bayangan putihnya bisa hancur, Mayor mengkonfirmasi ke seluruh anggotanya agar segera menyerang. Have a confirmed spectral kill. 3 beginning descent over South Peninsula. Klein, Madison, Toll, dan Alessio juga mendarat untuk menyusup, mencari lokasi tersebut. Pertempuran sengit terjadi di luar. Bayangan putih saling gempur dengan pasukan Mayor Session. Klein dan Madison akhirnya menemukan apa yang mereka cari, yaitu pusat lab eksperimen.
Klien sangat terkejut. Ternyata di dalam lab itu banyak sekali rangka manusia yang dicetak. Dia fotokopi kali ya. Terus dilaminating biar awet kayak IKTP. Lalu Madison dan Klein menuju ke sebuah ruangan yang di dalamnya banyak bayangan-bayangan putih terkurung di dalam kaca. Namun kaca-kaca tersebut sudah mulai retak. Bayangan-bayangan itu sepertinya sudah ingin berontak keluar. Loh, kok udah mau keluar aja? Lemas ya. Kembali lagi sebentar ke sisi luar. Mayor Session mulai kewalahan menghadapi bayangan putih yang mulai menyatu menjadi besar. Tak ingin kalah dari bayangan-bayangan itu, Mayor Session pun menggabungkan semua senjata pasukan yang gugur, hingga terkumpul power yang penuh untuk menghadapi pusaran bayangan putih. Dan Mayor Session pun melepaskan tembakan full charge gabungan dari beberapa senjata tadi. Ia pun terpental. Efek guncangan tadi sepertinya menyebabkan tabung-tabung kaca yang berisikan bayangan di dalam reaktor tadi pun pecah dan hendak menyerang Klein dan Madison. Namun Klein sudah sempat melepaskan port penghubung, sehingga semua bayangan-bayangan putih dimanapun berangsur lenyap. Klein tidak ingin ada penelitian lebih lanjut akan hal ini. Oleh karenanya, dia mematikan semua sistem di lab tersebut. Dan pasukan tersisa pun balik ke bunker pengungsian. Dan film pun tamat. Oke, Sobat Rebahaners, semoga review kali ini bisa menghibur kalian semua ya. Onde mande, rancak bana.